Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarinan wa fil qabri munisan wa fil qiyamati syafi'an. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah kita liburan ya, mudah-mudahan kita tetap semangat nih belajarnya ya. Tidak boleh luntur semangatnya ya dalam mempelajari khususnya ilmu tentang Al-Quran. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita akan belajar materi tentang wakaf. BTQ bab 3 yaitu tentang wakaf. Anak-anak boleh ya dibuka nanti bukunya, yaitu pada bab 3 buku kelas 5 BTQ, yaitu pembahasannya tentang wakaf. Nah, di sini anak-anak ada pengertian wakaf. Apa sih wakaf itu? Jadi wakaf menurut bahasa artinya berhenti atau menahan. Nah, berhenti ketika kita membaca salah satu ayat Al-Quran, kita berhenti ya. Kita tahan dulu. Nah, ada yang bernapas, ada yang tidak bernapas ya. Menurut istilah tajwid, pengertian wakaf adalah memutuskan suara akhir kata untuk bernapas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Nah, itu wakaf ya. Berhenti, misalkan kita membaca satu ayat, kemudian berhenti, mau lanjut lagi ke ayat selanjutnya. Nah, itu namanya berhenti, tersebut namanya wakaf. Wakaf artinya berhenti ya. Menurut bahasa, wakaf artinya berhenti ya. Kemudian anak-anak, wakaf ini terbagi ke dalam 5 bagian ya. Yang pertama ada wakaf lazim. Yang kedua ada wakaf jaiz. Yang ketiga ada wakaf muraqabah. Yang keempat ada wakaf mamnu. Dan yang kelima ada wakaf saktah ya. Jadi ada 5 bagian. Nah, nanti dihafalkan satu persatunya ya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 2, yaitu wakaf lazim dan wakaf jaiz. Wakaf lazim dan wakaf jaiz. Minggu depan insya Allah 3 lagi kita bahas ya. Jadi yang 3 lagi insya Allah minggu depan kita bahas. Oke, sekarang langsung saja kita bahas materi tentang wakaf lazim. Apa itu wakaf lazim? Nah, wakaf lazim berarti harus berhenti. Wakaf lazim itu harus berhenti. Ketika membaca Al-Quran kemudian menemukan wakaf lazim, itu artinya pada tempat terdapat tanda wakaf lazim tersebut harus berhenti untuk mengambil napas. Nah, baru kemudian melanjutkan bacaan. Wakaf lazim ini disebut juga dengan wakaf tam atau wakaf sempurna. Tanda wakafnya adalah, ini ada tandanya ya, yaitu mim. Nah, jadi wakaf lazim di sini itu sering disebut dengan wakaf tam. Tandanya atau simbolnya adalah tanda mim kecil di atas ya. Nah, ini ada contohnya. Perhatikan contoh potongan ayat berikut yang di dalamnya terdapat wakaf lazim. Itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 171 dan surat Al-Ankabut ayat 26. Nah, ini contohnya. Nah, di sana ada kata nih sebelum ayat terakhir, subhanahu ayyakuna lahu walad, ayyakuna lahu walad. Nah, di sana itu wakafnya wakaf lazim. Di sana ada tanda mim kecil di atas ya. Berhenti, di sana harus berhenti. Kemudian dilanjutkan lagi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, itu ya. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Berhenti, wakaf lazim, di sana ada tanda mim kecil, baru dilanjutkan kembali. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 26. Fa'amana lahu Lut. Nah, ada mim kecil, berarti itu wakaf lazim atau wakaf tam. Kemudian kita lanjutkan lagi, waqala inni muhajirun ila rabbi. Nah, itu adalah wakaf lazim. Tandanya adalah mim kecil ya. Kemudian yang kedua, wakaf jaiz. Nah, wakaf jaiz ini terbagi ke dalam 3 bagian. Ingat, wakaf jaiz terbagi ke dalam 3 bagian. Nah,
Kita bacakan dulu ya pengertian dari wakaf jaiz. Apabila di dalam Al-Quran terdapat tanda wakaf jaiz, kita boleh berhenti atau wakaf atau meneruskan bacaan. Jadi boleh berhenti ataupun diteruskan. Jadi diwasolkan, dilanjutkan. Namun ada yang lebih utama, yaitu wakaf ya. Jadi berhenti lebih utama. Wakaf jaiz itu ada juga yang berhenti lebih utama. Kemudian ada juga yang wasol itu diutamakan atau dilanjutkan itu lebih baik ya. Ada yang lebih baik berhenti, ada yang lebih baik diteruskan, jadi tidak berhenti ya. Wakaf jaiz itu terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama jaiz kafi. Ketika membaca Al-Quran, menemukan wakaf ini, kita boleh wakaf dan boleh wasol. Namun, lebih diutamakan wakaf. Tanda wakafnya adalah kof lam. Kola di sini. Ada ya? Nah, ini tandanya kola. Kalau kalian menemukan tanda seperti ini, berarti ini wakaf jaiz kafi. Nah, ini lebih utama diwakafkan atau berhenti ya, daripada dilanjutkan. Ini lebih utama berhenti daripada dilanjutkan. Nah, contohnya di sini ada ya. Surat Al-Imran ayat 15. Khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah. Nah, di sana berhenti. Ini namanya wakaf jaiz. Wakaf jaiznya wakaf jaiz kafi. Wakaf jaiz kafi. Lebih baik berhenti daripada dilanjutkan. Kemudian Surat Al-Imran ayat 20. Wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Berhenti di sana. Nah, itu lebih baik wakaf, lebih baik berhenti. Tapi kalau misalkan mau dilanjutkan pun tidak apa-apa, ya. Kemudian sekarang yang kedua, wakaf jaiz sawi, ya. Wakaf jaiz sawi. Ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan wakaf jaiz sawi, kita boleh wakaf maupun wasol. Keduanya hukumnya sama. Tidak ada lebih utama. Tanda wakafnya adalah jim. Nah, tanda wakafnya adalah jim. Nah, ini tanda wakaf jaiz sawi. Ya, tanda wakafnya adalah jim. Jadi ini mah tidak ada yang lebih utama. Mau berhenti boleh. Mau misalkan dilanjutkan boleh. Kalau yang misalkan tadi lebih utama berhenti. Kalau yang sekarang mau berhenti mau dilanjutkan itu sama, tidak ada lebih utama. Oke. Contohnya ada surat An-Nisa ayat 6. Nah, di sini ya, banyak sekali nih contohnya. Bapak akan sedikit memberikan contoh ya. Bapak akan bacakan. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Nah, di sana ada wakaf jaiz sawi. Tandanya adalah jim, ya. Simbolnya adalah jim kecil di atas ya, itu jaiz sawi. Kemudian dan yang lainnya nanti tugasnya anak-anak mencari contoh tanda wakaf yang telah dibahas ya. Sekarang yang terakhir adalah wakaf jaiz hasan. Nah, ingat tadi wakaf jaiz terbagi ke dalam 3 bagian, ada jaiz kafi, jaiz sawi dan jaiz hasan. Kalau misalkan jaiz kafi itu tanda wakafnya adalah kola ya, simbol kola. Kalau misalkan jaiz sawi itu simbolnya adalah jim. Kalau jaiz hasan itu simbolnya adalah sola, sod dan lam ya. Ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan wakaf ini, kita boleh wakaf maupun wasol. Namun membaca wasol lebih utama. Tanda wakafnya adalah sholat. Nah, kalau misalkan yang pertama tadi berhenti atau wakaf lebih utama. Kalau yang kedua tadi mau berhenti ataupun tidak, itu tidak ada yang lebih utama. Dan yang terakhir ini dilanjutkan, diwasolkan, tidak berhenti, itu lebih utama. Ya. Simbolnya adalah shalah. Contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat 27. Bapak akan bacakan ya.
alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Kan di sini ada tanda waqaf shalah, maka lebih baik dibacanya seperti ini, min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan seterusnya. Jadi tidak berhenti pada waqaf shalah, itu yang lebih utamanya. Tapi kalau misalkan mau berhenti juga tidak apa-apa ya. Kemudian nah itu ya. Jadi kita pada kesempatan kali ini membahas hanya tentang dua tanda waqaf ya, yaitu waqaf lazim ya, yaitu tandanya mim, dan waqaf jaiz. Waqaf jaiz terbagi ke dalam 3 bagian. Ada jaiz kafi, tandanya adalah qola, lebih baik berhenti. Kemudian jaiz sawi, tandanya adalah jim kecil ya, di atas, nah tanda waqafnya. Nah ini tidak ada lebih utama, mau waqaf boleh, mau diwasalkan boleh, mau berhenti boleh, mau dilanjutkan boleh. Dan yang ketiga jaiz hasan ya, jaiz hasan itu simbolnya adalah sholat kecil di atas ya, sholat. Ini lebih baik, lebih utama dilanjutkan atau diwasolkan, tidak berhenti. Nah anak-anak jangan lupa materi yang sudah kita bahas minggu-minggu lalu dipraktikkan, dipelajari ulang ya, biar tidak lupa ya. Minggu kemarin kita membahas tentang mad tabi'i, kemudian mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid li sukun, kemudian mad badal, mad iwad, kemudian gunnah musyaddadah, kemudian alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, kemudian juga qalqalah. Nah itu anak-anak harus tetap dipelajari, harus tetap diingat dan dipraktikkan ketika membacanya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham, boleh langsung bertanya. Pak Iqbal senang kalau misalkan ada anak-anak yang mau bertanya ketika tidak paham ya. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak nanti tugasnya tolong tuliskan contoh waqaf yang sudah kita pelajari, yaitu waqaf lazim yang tanda mimnya ya, kemudian waqaf jaiz kafi, jaiz sawi, dan jaiz hasan. Boleh satu contoh saja, waqaf lazim 1, waqaf jaiz kafi 1, jaiz sawi 1, kemudian jaiz hasan 1 ya. Boleh suratnya apa saja di dalam Al-Quran. Tulis di buku tulis, difotokan ke Pak Iqbal. Terima kasih anak-anak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.